会记住这个名字。我赢了，太好了！请让我代替老蔡当。Salam jumpa untuk Sobat Channel Semakin Asyik. Kali ini akan diulas film Wu Gengji, Session 1, episode 16-20, sebagai lanjutan dari episode 11-15. Sebelum ulasan film dimulai, mari sediakan makanan dan minuman, agar acara tonton Anda semakin asyik. Sekedar mengingatkan kita semua, akhir ulasan di video sebelumnya bahwa ketika Ah Go akan menceritakan identitas aslinya kepada Bai Chai, tiba-tiba Jiang Xiang dan Ah Si muncul di tempat itu sehingga Ah Go batal bercerita dan berniat akan menceritakan identitas aslinya di waktu yang lain. Oke, ulasan film Wu Gengji, Session 1, episode 16-20 pun dimulai. Tidak terasa telah 4 tahun Ah Go menjadi budak pekerja di tambang utara. Di alam bebas, terlihat iringan rombongan tamu memasuki pintu gerbang tambang utara. Setelah berada di halaman utama tambang utara, seorang pemuda berambut ungu turun dari kuda putih kemudian menuju ke kereta dan menyampaikan kepada orang yang berada dalam kereta kalaulah mereka sudah sampai di tujuan. Ah Go yang berada di tempat itu sangatlah terkejut saat melihat orang tua yang turun dari kereta. Rupanya, Ah Go masih ingat dengan sangat jelas siapa orang tua itu. Sobat Channel Semakin Asyik pasti ingat siapa orang tua ini. Orang tua tersebut adalah salah satu dari 6 dewa utama yang diinjak dan hampir mati dibunuh Raja Zishou, kalau saja Dewa Api tidak melakukan serangan mendadak kepada Raja Zishou, sehingga orang tua ini terbebas dari kematiannya. Karena keuletan budak pekerja di bawah komando Kapten Ah Go, menjadikan hasil produksi Bloodstone dari tambang utara meningkat drastis. Dan lagi, kedudukan Ah Go telah naik dari pangkat kapten menjadi letnan, yang mana pangkat letnan adalah tingkat tertinggi dari budak pekerja, menjadikan Ah Go sebagai letnan termuda dalam tambang itu. Bahkan Ah Go diangkat menjadi tangan kanan dari Lord Li Jing. Hal tersebut merupakan faktor keuntungan tersendiri bagi kelompok Ah Go dalam melanjutkan penggalian terowongan pelarian tanpa harus diketahui oleh pimpinan yang lebih tinggi pangkatnya dari Ah Go, bahkan tanpa diketahui Lord Li Jing. 对他来说，所有的不久后，我晋升为了千夫长。同时，我在矿场里的李靖提拔我，纯粹是为了增加矿场的产力间的问题。其他人不敢做的事，日复一日。经过1年的努力， Setelah 4 tahun, akhirnya terowongan pelarian itu terbuka menembus alam kebebasan. Saking bahagianya, sampai-sampai Ah Go berteriak sekeras-kerasnya karena tak lama lagi dia bersama teman-teman akan terbebas selamanya. Terlihat Ah Go, Jiang Xiang, Ah Si, dan Bai Chai berdiri sambil menikmati udara kebebasan sambil menatapi pintu gerbang tambang utara dari salah satu puncak gunung. Setelah menikmati sesaat udara alam bebas, mereka kembali masuk ke dalam tambang utara untuk merencanakan secara matang rencana pelarian mereka. Aktivitas hari ini dalam tambang utara merupakan hari yang istimewa, karena Lord Li Jing mendapat kunjungan dari 2 orang yang istimewa. Sambil meninjau lokasi tambang itu, Lord Li Jing menjelaskan keadaan di sana serta perkembangan hasil produksi Bloodstone. Sementara Lord Li Jing membahas tambang utara, tiba-tiba Ah Go datang berlutut di hadapan rombongan tamu, sehingga menghalangi perjalanan mereka. Lord Li Jing menyuruh untuk menjelaskan maksud Ah Go melakukan hal itu kepada dirinya dan kedua tamunya. Kedua tamu itu adalah Dewa Guimu, dari unit wabah, merupakan salah satu dari 6 dewa utama. Dan satunya lagi adalah Pangeran Jiqiao, anak dari Dewa Guimu. Ah Go menjelaskan kepada Lord Li Jing tentang budak pekerja yang hilang setiap hari, kemudian ditemukan sudah menjadi mayat. Menurut saksi mata dari budak lainnya, kematian budak pekerja karena dimakan oleh monster berbadan besar penuh duri, bermata merah, dan dapat menyemburkan api besar dari mulutnya. Bahkan ada beberapa budak hilang tanpa jejak. Sehingga masalah monster itu membuat seluruh budak menjadi resah. Dewa Guimu tak percaya akan hal tersebut bahkan menyuruh anaknya, Jiqiao, agar menyelidiki penyebab hilangnya para budak pekerja.
Lord Li Jing mendukung bantuan dari Dewa Guimu dan Ji Qiao, lalu menyuruh Ah Gu untuk membantu penyelidikan Ji Qiao. Dikarenakan Ji Qiao akan melakukan penyelidikan di Tambang Utara, maka Ah Gu harus merubah rencana pelarian mereka. Sementara itu, di luar Tambang Utara, terlihat 3 dewa dari 6 dewa utama, terbang dengan kecepatan tinggi dari langit menuju bumi. Rupanya mereka bertiga mendapat tugas sangat penting dari Dewa Pendeta Peramal. Ketiga dewa utama itu adalah Dewa Taiji sebagai pemimpin 6 dewa utama, Dewa Kui sebagai dewa api, dan Dewa Zuhuiri sebagai dewa kilat. Setelah berdiskusi sebentar, mereka berpisah ke arah tujuan masing-masing. Waktu pelarian Ah Gou dan teman-temannya akhirnya tiba. Di dalam goa, Ah Gou sedang melepaskan Jiang Shang, Ah Si, dan Bai Chai menuju alam kebebasan. Mengingat jabatannya sebagai letnan, maka Ah Gou belum bisa pergi dengan ketiga temannya untuk menghindari kecurigaan Lord Li Jing, namun akan menyusul mereka bila keadaan sudah memungkinkan. Kepada ketiga temannya, Ah Gou berpesan, setiba di luar harus langsung menuju lokasi yang sudah ditentukan. Ah Gou meminta Jiang Shang dan Ah Si agar menjaga Bai Chai dengan baik. Dan kepada Bai Chai, Ah Gou berpesan agar menunggunya di pohon besar di Jalan Zhaoge. Pelukan hangat penuh haru dari masing-masing mereka, terpancar raut sedih di wajah Ah Gou saat teman-temannya memasuki terowongan pelarian itu. Di suatu tempat, di satu puncak gunung berumput indah, secara perlahan-lahan, dari dalam tanah, keluarlah sesosok gadis yang sangat cantik. Si cantik ini bernama Sui Fengqiu. Sesaat setelah kemunculannya, seorang laki-laki bernama Si Wang Yanshen mendekati Sui Fengqiu dan berkata, terlalu berbahaya bila Sui Fengqiu muncul sendirian di dunia manusia. Sui Fengqiu menjawab, hal ini merupakan tugas dari jenderal besar dan akan menghadapi apapun rintangan yang akan terjadi. 大元帅托付给我的任务，你怎么也绿色的大地？ 你孤身一人来到人间界侦查， Sementara itu, saat budak pekerja tambang utara selagi tidur malam, sosok monster pemakan manusia terlihat sedang berkeliaran dalam goa tambang. Kehadiran monster pemakan manusia diketahui para penjaga tambang yang kemudian membunyikan tanda bahaya. Serentak seluruh isi goa tambang utara jadi ribut dan panik. Semua penjaga berlarian mengejar monster tersebut. Ji Qiao, yang mendengar tanda bahaya, segera datang ke dalam goa, dan ketika melihat monster pemakan manusia, langsung pula mengadakan pengejaran. Monster itu sangat lihai sehingga para penjaga tak bisa mengejarnya. Tetapi tak sulit bagi Ji Qiao menemukan monster pemakan manusia. Ji Qiao menghadang dan melancarkan serangan pedang ke tubuh monster. Monster itu berbalik badan, lalu tanpa diduga melemparkan ember kecil berisi cairan ke arah Ji Qiao dan menutupi kepala Ji Qiao. Kemudian monster pemakan manusia menghilang ke dalam goa. Rupanya yang ada dalam ember adalah cairan yang berbau sangat busuk. Sampai-sampai orang yang ada di sekitar situ bisa mencium bau busuk yang menyebar. Ji Qiao sangat kesal akan kejadian tersebut lalu pergi meninggalkan tempat itu disertai amarah yang meledak-ledak. Walau telah diperdaya monster pemakan manusia, Ji Qiao tetap melanjutkan pencariannya di goa-goa yang lain, dengan harapan akan menemukan dan menangkap monster yang telah mempermalukan dirinya di depan budak pekerja. Dalam pencarian tersebut, Ji Qiao mendengar suara aneh dari goa sebelahnya. Dengan cepat Ji Qiao menuju sumber suara itu, sambil mengacungkan pedang siap menebas monster yang akan ditemui. Ji Qiao tak jadi menebaskan pedangnya karena bukan monster yang dijumpai, melainkan Ah Gou sedang tergeletak menahan sakit akibat luka di perutnya. Ah Gou pun ditolong oleh para penjaga dan budak pekerja, lalu dibawa ke hadapan Lord Li Jing untuk diinterogasi. Di hadapan Lord Li Jing, Ah Gou berkata bahwa dirinya melihat monster itu, lalu mengejarnya. Namun monster itu balik menyerang tetapi tidak membunuh Ah Gou, melainkan meninggalkan pesan untuk disampaikan kepada pemimpin tambang utara, agar menghentikan penggalian tambang utara. Bila tidak dituruti maka malapetaka akan menimpa tambang utara. Lord Li Jing menyuruh Ah Gou untuk istirahat dari pekerjaannya dalam beberapa hari sampai lukanya sembuh.
Di saat yang sama, di alam bebas terlihat Dewa Zuiri sedang melalui jalan yang diapit dua tebing tinggi dan terjal. Tak disangka, dari kejauhan Dewa Zuiri melihat Jiangxiang, Ahsi, dan Bai Chai sedang berjalan mendekati tempatnya berdiri. Rupanya mereka bertiga sudah berhasil keluar dari terowongan tambang utara. Bertiga mereka terkejut dan takut, begitu mengetahui ada orang lain di tempat itu. Dalam ketakutan yang amat sangat, mereka terus berjalan secara perlahan-lahan melewati Dewa Zuiri yang sengaja menutup mata seperti sedang bersemedi. Begitu mereka lewat, tiba-tiba Dewa Zuiri menyuruh mereka berhenti, lalu mengatakan kalau dia mencium bau dewa pada tubuh Bai Chai. Jiangxiang berkata hal itu tidaklah mungkin, karena mereka hanyalah manusia biasa. Bahkan Bai Chai turut menimpali dengan perkataan bahwa dirinya tak pernah bertemu dengan dewa. Tak ingin berdebat dengan mereka bertiga, Dewa Zuiri lalu berkata, biarlah dewa pendeta peramal yang akan menentukannya, sambil mendekati ketiga kawan Ahgo itu. Merasa takut akan tertangkap, Jiangxiang berteriak agar mereka segera lari. Serentak mereka lari meninggalkan Dewa Zuiri. Tak mau kehilangan tangkapannya, Dewa Zuiri mengejar kemanapun mereka lari. Saat hampir menangkap Bai Chai, seketika itu sebilah pedang yang dikendalikan dari jarak jauh menyambar dengan cepat dan hampir mengenai Dewa Zuiri. Bai Chai pun lolos dari tangkapan Dewa Zuiri. Kemudian muncul sosok Sui Fengqiu, mendarat dan berdiri di atas pilar sedangkan pedang misterius tadi ikut berhenti dan mengambang di samping Sui Fengqiu. Wanita cantik itu menyindir Dewa Zuiri karena mempermainkan gadis manusia biasa yang bukan tandingannya. Sui Fengqiu menyuruh Jiangxiang, Ahsi, dan Bai Chai segera pergi dari tempat itu. Masih tak mau kehilangan tangkapannya, Dewa Zuiri mengejar mereka bertiga. Melihat hal itu, Sui Fengqiu memanggil Si Wang Yanshen untuk membantunya menghalangi pengejaran Dewa Zuiri. Mendapat serangan dari dua orang kuat itu, Dewa Zuiri harus menggunakan kekuatan terbaiknya karena kedua lawannya memiliki kekuatan hampir setingkat dengan dirinya. Berkali-kali Dewa Zuiri hampir terkena tusukan kekuatan dahsyat rantai bergerigi milik Si Wang Yanshen. Kekuatan kilat yang dilancarkan Dewa Zuiri tak bisa menghalau serangan dua lawannya. Lebih fatalnya lagi, Dewa Zuiri tak bisa bergerak akibat terkurung dalam kerangkeng tanaman hidup yang dikeluarkan oleh Sui Fengqiu. Serangan gencar dari Sui Fengqiu dan Si Wang Yanshen mengakibatkan Dewa Zuiri terlempar jauh serta terluka cukup parah. Terlihat darah segar keluar dari mulut Dewa Zuiri. Sadar kalau dia tak mampu menghadapi dua lawannya, Dewa Zuiri melarikan diri menggunakan kekuatan petir yang bisa berpindah tempat dalam sekejap. Setelah lolos dari dua lawannya, Dewa Zuiri yang sudah kehabisan tenaga, akhirnya jatuh dari angkasa menimpa atap rumah penduduk dan terpental ke tanah lalu jatuh pingsan. Sementara itu di tempat yang lain, dari angkasa melesat suatu benda dengan kecepatan yang sangat cepat, turun di depan gerbang tambang utara. Benda itu ternyata Dewa Taiji, pemimpin dari 6 dewa utama. Saat menyambut Dewa Taiji, Lord Li Jing mengungkapkan, merasa sangat terhormat dikunjungi dua dewa utama pada waktu yang bersamaan, yaitu Dewa Guimu yang sudah ada terlebih dahulu. Karena sudah ada Dewa Guimu di tambang itu, Dewa Taiji berpesan kepada Lord Li Jing untuk disampaikan ke Dewa Guimu, bila ada masalah di tambang utara, segera laporkan kepada Dewa Pendeta Peramal. Lalu Dewa Taiji kembali melesat ke angkasa dengan sangat cepat. Sedangkan di dalam hutan, anak Lord Li Jing, yakni Lineza, yang sudah mulai tumbuh besar, sedang berburu dibantu dua pengawal. Bidikan panah dari Lineza meleset tak pernah mengenai kelinci buruannya. Berkali-kali dia membidik kelinci yang sama, namun tetap selalu meleset. Bahkan saking kesalnya, dia sampai terpeleset ke dalam jurang yang tak begitu dalam. Dua pengawalnya menawarkan untuk berburu di hari yang lain, karena kaki Lineza terluka ringan. Bukannya menuruti saran pengawalnya, malahan dengan wajah marah, Lineza membentak pengawalnya,
sambil berkata mereka berdua telah menakuti kelinci buruan sehingga panahannya selalu meleset. Kembali mereka melanjutkan perburuan kelinci, tanpa disadari, Lineza terpisah dari dua pengawalnya. Menyadari Lineza tak lagi bersama mereka, kedua pengawal itu berteriak memanggil-manggil sambil mencari keberadaan Lineza. Sementara Lineza berburu kelinci di hutan, Lord Li Jing sedang memberi pelajaran pelatihan Qi kepada Ji Qiao. Di mana pelatihan Qi adalah satu kekuatan yang dapat merubah tenaga pukulan menjadi pedang, batu, gunung, sungai dan lain-lain, seperti yang diinginkan oleh pengendali Qi itu sendiri. Ji Qiao takjub dengan kekuatan pelatihan Qi dari Lord Li Jing. Bahkan Ji Qiao mengatakan kalau ayahnya yang seorang dewa tak memiliki kekuatan Qi tersebut. Supaya terkesan tidak merendahkan dewa, Lord Li Jing berkata bahwa dewa tak perlu mempelajari ilmu dari manusia. Selagi serius mengajari Ji Qiao, tiba-tiba pengawal Lord Li Jing berteriak dari luar ruangan dan mengabarkan bahwa anaknya, Lineza, telah hilang. Sobat channel semakin asyik dengan hilangnya Lineza, anak dari Lord Li Jing, maka ulasan session 1, episode 16-20 telah selesai dan akan dilanjutkan ke ulasan episode 21-25 di video berikutnya.